datang tiba-tiba seseorang melakukan itu kepada saya. Saya nggak tahu harus apa, nggak ada saya bilang apa, karena saya udah jatuh, saya langsung berdiri, saya sudah pucat, saya ngambil cek saya langsung pulang. Kejadian ini sangat tidak saya duga. Saya tidak duga bahwa dia akan melakukannya itu kepada saya. Saya tidak melakukan perlawanan. Saya tidak lawan dia, saya langsung pulang. Kejadian itu banyak sekali orang. Namanya juga di pesta. Secara mental saya sudah sangat malu saat itu. Juga sakit yang saya rasakan juga sakit. Pulang dari situ saya langsung pergi bersama suami saya ke polisi untuk melaporkan apa yang saya alami. Ditanggapi. Semuanya sudah saya bawa saya udah dibawa ke Puskes Pisu. Dibawa bapak polisi yang ada di Polsek Tabilsari. Dan semua sudah saya kumpulkan apa yang diminta bapak penyidik, bukti, saksi, sudah saya berikan semuanya. Dan sekarang pada tanggal 14 bulan 11 ini, kata bapak penyidik bahwa tanggal 14 akan saya serahkan pelaku, akan saya limpahkan ke kejaksaan, itu kata bapak penyidik. Dan benar, bapak itu mengatakan kalau bisa hadirlah dulu Bu ke kejaksaan, katanya sama kami. Dan yang pertama, setibanya saya di kejaksaan, saya langsung bertemu dengan ibu jaksa itu. Ibu jaksa itu bertanya kepada saya bagaimana kronologinya. Saya jelaskan dengan baik, dengan semua saya jelaskan. Tapi ibu jaksa ini mengatakan kepada saya, mendingan berdamai aja lah. Tapi kalau yang saya alami sekarang ini, dia melakukannya kepada saya. Sama seperti saya katakan tadi, tanggal 14 kemarin sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi kata ibu jaksa itu, bisa saja ini nggak saya tahan. Bisa saja ini vonis bebas. Kalau begini, katanya vonis bebas, bagaimana saya bisa tenang? Dia akan semena-mena lagi kepada saya. Karena baginya, apalah hukum itu, udah salah pun dia, tetapnya dia bisa vonis bebas. Belum sampai kami di Lagu Boti, di Selimbat, mau pulang ke Persuburan. Datang lagi teleponnya. Mau hadir dulu lagi ke kejaksaan, katanya. Udah kami bilang, kami sudah pulang, tapi diminta lagi kami untuk hadir. Kami kembali ke kejaksaan. Kami bertanya, apa lagi yang harus kami lakukan? Kata ibu jaksa itu hanya tanda tangan, katanya. Datang kami ke kejaksaan, sampai di sana, ternyata dibuat lagi mediasi. Memang mediasinya gagal. Disuruh ibu itunya sebenarnya di mediasi itu, si pelaku minta maaf. Siapa tahu ada jadi kebaikan, kata ibu jaksa itu, kalau ibu minta maaf. Tetapi si pelaku ini bukannya minta maaf kepada saya. Dia minta maaf kepada jaksa. Datang jaksa itu, bukan sama saya, kamu minta maaf, kata jaksa. Setelah itu, datang lagi dia mengatakan, bukannya minta maaf kepada saya, tetapi seperti memojokkan saya juga. Karena memang mulai dari Polsek juga dia, waktu di mediasi di Polsek, dia bukannya merasa bersalah, bukannya dia minta maaf, tapi mengatakan malah akan melaporkan saya ke Bali karena pencemaran nama baik. Tapi saya bilang, saya tidak ada mencemarkan nama baik, dan saya tidak takut apapun yang menjadi resikonya, yang saya alami kan tetap saya laporkan, akan tetap saya lanjutkan, saya bilang. Setelah selesai mediasi gagal ini yang di kejaksaan, ternyata dia kembali lagi pulang ke rumah. Nggak ada penahanan, nggak ditahan dia. Tiap hari berpapasan waktu ngantar anak-anak sekolah. Ibu jaksa ini bahwa dia adalah tahanan kota. Karena saya tidak mengerti itu yang namanya hukum.
Saya memang buta hukum, tapi saya hanya minta keadilan. Katanya sudah tahanan kota dia, tapi masih sering saya lihat dia naik kereta kalau berpapasan begitu. Jadi saya rasanya takut saya. Udah jelas-jelas dia melakukan hal yang seperti itu kepada saya. Udah tahanan kota, dia masih bebas, dia di kampung kami sana. Asa unak saya biar nggak terjadi, nggak terulang lagi seperti ini ke hari-hari yang akan datang. Karena masih panjang perjalanan. Kalau dia vonis bebas, akan lebih parah dari sini akan dilakukan kepada saya. Pasti akan dilakukannya karena tidak ada efeknya untuk dia, tidak ada efek jera untuk dia. Jadi kalau dia sudah terima akibat perbuatannya, bahwasanya perbuatannya itu salah, pasti ada efek jera untuk dia. Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel Toba TV. Follow, like, dan subscribe channel Toba TV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Horas.